Kenapa sih banyak seller bilang susah banget jalanin iklan cepat yang menguntungkan? Nah, salah satu kendalanya yang nggak banyak orang sadar adalah penawaran produk yang nggak menarik. Dan di video ini kita akan bahas gimana cara meningkatkan value produk untuk diiklankan. Oke, sekarang gimana sih caranya meningkatkan value produk buat iklannya teman-teman? Nah, sebelum kita bahas, teman-teman perlu sadar nih, apa sih yang bikin banyak iklan itu nggak perform? Itu ternyata gini, yang namanya iklan itu pasti bakal bergaris lurus dengan penawaran produk. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini, ini ada 4 bagian ya. Nah, di sisi kiri misalnya, ada iklan yang ads-nya itu bagus. Nah, ads-nya bagus ya, ads-nya bagus. Dan produknya itu juga bagus. Kalau misalnya kita punya ads yang bagus dan produk yang bagus, apa yang bakal terjadi? Udah pasti ini diiklanin bakal hasilnya bagus banget. Gitu. Nah, tapi banyak juga yang kayak gini. Ads-nya itu bagus nih. Oh, ads-nya di atas ya. Tapi produknya, produknya itu jelek. Nah, apa yang terjadi dengan iklan seperti ini? Biasanya yang kejadian adalah ya iklannya masih bisa sih mungkin perform sedikit-sedikit, tapi nggak bisa maksimal banget. Dan biasanya orang bakal susah sekali buat repeat order. Kenapa? Karena begitu udah dapat produknya mereka kecewa. Ada lagi di pasaran kalau teman-teman sering perhatikan adalah sebuah iklan atau ads-nya jelek. Kita ke bawah ya, berarti tanda panahnya. Produknya bagus. Apa yang terjadi dengan iklan seperti ini? Nah, yang terjadi biasanya adalah meskipun nih penjualannya nggak akan sekenceng yang ini di awal, tapi ini di jangka panjang ini bakal terus menghasilkan. Gitu ya. Nah, ada lagi yang kejadian yang berikutnya. Ads-nya jelek, produknya jelek. Nah, apa yang terjadi kalau kayak gini? Ini udah pasti. Ini nggak akan menang sama sekali. Kalau diurutin, ini bakal dapat hasil nomor 1, ini bakal dapat hasil nomor 2, ini bakal dapat hasil nomor 3. Nah, apa sih yang kita bisa ambil insight-nya dari gambar ini? Dari gambar ini kita bisa belajar kalau ternyata penawaran produk itu penting banget. Jadi kalau teman-teman bisa bikin penawaran produk yang bagus, nah kita nggak perlu pusing nih. Karena kalau teman-teman iklannya biasa juga, ini bakal bagus. Apalagi kalau teman-teman penawaran produknya bagus, iklannya bagus, ini udah pasti teman-teman bakal winning banget. Gitu. Nah, sekarang kita bakal belajar, apa sih yang bikin penawaran produk itu bagus buat dijalanin iklan. Nah, buat tahu sebelumnya kita harus sadar dulu nih, apa yang bikin orang beli buat pertama kali. Gitu ya. Biasanya kan tiap orang tuh beli tuh beda-beda nih. Ada orang yang beli karena misalnya pengen dapat diskon. Gitu. Tapi apakah semua orang beli karena diskon? Belum tentu juga. Kalau produknya nggak dibutuhkan, mereka nggak akan beli. Ada orang beli karena misalnya, produknya kayaknya menarik. Nah, tapi menarik ini biasanya cuma sekali doang. Tapi minimal ada yang beli. Ada juga orang yang beli karena ngerasa dibutuhkan. Gitu ya. Nah, dibutuhkan. Nah, ada lagi orang yang beli karena misalnya ya berbagai macam alasan-alasan lainnya. Gitu ya. Mungkin karena terpengaruh artis dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Alasan orang itu beli beda-beda, artinya iklan yang perlu teman-teman bikin itu juga bisa beda-beda. Dan ini kita bakal bahas detail banget di workshop Kopi Manis Espresso. Gitu. Dimana di versi Facebook Ads kali ini kita bakal benar-benar bahas gimana caranya buat bikin penawaran yang oke. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya ya teman-teman jualan produk yang namanya sepatu. Sepatu ini kan sesuatu yang umum ya, benar nggak? Kayaknya banyak banget nih orang bikin sepatu. Gitu ya, orang cukup banyak yang bikin sepatu. Apa sih manfaatnya sepatu? Benefitnya apa sih? Ya benefitnya kan udah pasti satu, kalau dipakai keluar, dipakai jalan-jalan, kalau kita pakai sepatu kakinya nggak kepanasan. Bener nggak? Nah selain benefit utama gitu ya, masalahnya gini, kalau kita cuma ngomong misalnya, hey beli produk sepatu saya karena dengan begini kamu nggak akan kepanasan. Orang nggak ada yang mau beli karena semua sepatu juga seperti itu. Disinilah teman-teman perlu bikin yang namanya USP atau Unique Selling Proposition, unique selling point-nya yang beda gitu. Misalnya apa nih? Ada nggak kelebihan lainnya? Oh kelebihan sepatu saya nyaman misalnya. Oh, sepatu saya isinya kanan sama kiri sepasang. Ini kan kayaknya nggak menarik banget gitu. Artinya standar banget. Oh, sepatu saya misalnya kelihatan keren. Ini juga biasa banget gitu. Dan USP seperti itu, ya teman-teman nggak bisa
dapatin hasil yang bagus gitu. Nah, gimana caranya kita bisa bikin USP yang bagus? Nah, salah satu cara yang paling gampang adalah kita lihat leading brand dari jual sepatu tuh USP-nya apa sih? Gitu. Contoh, kalau teman-teman tahu logo Nike gitu ya. Ini kan salah satu produsen sepatu yang melegenda dan dia bisa menjual dengan harga jauh lebih tinggi gitu ya. Tapi bukan karena terbaik, dan dibilang terbaik juga enggak gitu. Mungkin ada aja sepatu yang lebih baik. Tapi Nike salah satu sepatu yang nilai brandnya tinggi. Nah, kenapa? Apa yang bikin sepatu Nike mahal? Yang bikin sepatu Nike mahal ya macam-macam sebenarnya. Dia nyaman dipakai, iya, tapi sepatu lain juga sama. Apalagi yang bikin Nike mahal? Dia modis, iya, tapi sepatu lain juga sama. Banyak juga yang modis. Modelnya keren, ya bisa juga. Tapi salah satu yang bikin brand sepatu Nike mahal adalah karena setiap orang keingetan logo Nike, orang bakal inget kalau sepatu ini adalah sepatunya para juara olahraga. Hampir semua bintang olahraga di dunia itu pengguna Nike, gitu ya. Entah pengguna karena di endorse atau bener-bener pakai, kita nggak tahu. Tapi mereka menggunakan Nike dan itu adalah salah satu brand positioningnya. Jadinya ketika diiklanin juga bisa lebih menjual, terutama kalau ke para pengguna olahraga. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, dari sini apa yang kita bisa pelajari? Dari sini kita bisa bikin nih, oh misalnya teman-teman mau punya produk sepatu. Ada nggak value yang kita bisa dapetin? Nah, ketika value ini kita bisa dapetin gitu ya, kita bisa bikin sepatu tersebut itu lebih mahal. Gitu ya, lebih mahal dari pada misalnya barang sejenisnya. Dan ketika teman-teman bisa lebih mahal, ketika teman-teman pakai buat iklan gitu ya, itu iklan teman-teman bakal jauh lebih perform daripada sekedar iklan yang seadanya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini materi video kita pada hari ini. Dan buat lebih jelasnya, buat teman-teman yang pengen belajar gimana cara bikin USP teman-teman lebih bagus lagi, gimana cara teman-teman bikin iklan yang lebih menjual, teman-teman bisa ikut di workshop Kopi Manis Espresso. Karena di situ kita akan bongkar gimana caranya bikin USP yang tepat, apa yang harus teman-teman katakan di iklan, gimana cara bikin copywriting yang bikin produk teman-teman lebih diminati sama para target market. Oke, itu aja. Sekian.